Silakan dulu. Shalom. Kurang kompak. Shalom. Ya. Bapak Ibu perlu kenalan nggak? Nggak perlu ya? Nggak perlu. Nama saya Petrus. Saya menantunya Bapak Suroso. Pasti pada kenal kan? Singkat aja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita berbicara lebih banyak, berbicara lebih jauh, kita mau membaca firman Tuhan yang ada di dalam 2 Tesalonika 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Kita akan membaca secara bergantian. Jadi saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai yang ke-12. Judul di atas adalah kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Yang pertama, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhiburnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan atas bingungnya gelisah, baik oleh Tuhan Roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah yang mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa itu terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima kasih yang benar yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Sama-sama. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kalau saya khotbah di atas, terus kalau saya tanya nggak dijawab, saya jadi malu sendiri. Ya, jadi kalau saya tanya supaya saya lancar ngomongnya, kalau saya tanya dijawab ya. Ya, setuju? Setuju. Saya tanya. Jangan takut. Bapak Ibu pernah dengar kiamat? Pernah semua toh, kiamat pernah toh. Nah sekarang apa itu kiamat? Ayo, apa kiamat? Gimana ya? Kiamat besar, akhir dunia.
Gimana kiamat? Yang pernah kita dengar gimana kiamat? Segala makhluk ciptaan Tuhan akan hilang. Pertama. Yang kedua, gimana? Kesudahan zaman. Kesudahan zaman itu gimana, Pak? Akhir ya. Terus ada lagi? Akhir zaman. Ada lagi? Akhir zaman itu apa? Berarti akhir dari semua ini kan? Yang artinya semuanya hancur kan? Ya toh? Kiamat tuh hancur semua toh? Kalau bumi ini, alam semesta ini semuanya hancur, terus Bapak Ibu takut apa enggak? Takut apa enggak? Takut? Alhamdulillah. Nah kalau kiamat takut, nah kita ini apa? Percaya sama Tuhan. Ya? Kiamat ditakutin gitu untuk orang yang tidak mengenal Tuhan. Nanti kita akan belajar. Ya. Nah, Bapak Ibu, next. Kiamat, kenapa kiamat? Ini kiamat bukan kiamat. Next. Terus. Nah, bagaimana nasib bumi ini, Bapak Ibu? Bagaimana nasib bumi ini? Ya. Bumi ini akan hancur sebagaimana mestinya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Wahyu 6 ayat 13, itu dikatakan bahwa bintang-bintang akan berjatuhan seperti pohon ara yang digoyangkan angin. Di sini ada pohon yang lebat, terus kena angin itu pohon apa kira-kira? Jambu. Ini kopiok. Ini kopiok. Itu timbulnya nih. Gembindut kan. Wahyu 6 ayat 13 itu ngomong gitu. Jadi bintang-bintang itu akan berjatuhan. Itu seperti pohon ara yang berjatuhan. Satu meteor saja, ya, sebesar 10 km pernah ditemukan di luar negeri. Meteor itu sebesar 10 km ini yang Pak. 10 km. Ini kubu berapa meter, Pak? 9. Batu sebesar dari sini ke kubu jatuh ke bumi. Itu menciptakan kawah atau jurang itu 10 kali lipat besarnya dari batu ini. Jadi kalau batu sebesar itu jatuh ke bumi, pecahannya itu mungkin sampai seluruh kontainer ini habis satu batu. Bintang ini sebenarnya ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Nah ini Bapak Ibu, saya coba iseng-iseng. Saya coba terus next dulu nanti kembali. Nah, saya coba iseng-iseng cari ini perbedaan bumi dan bintang ini gimana ya? Seberapa besar ya? Pernah belajar astrologi? Enggak. Saat ini kita belajar ya. Nanti kita akan melihat mujizat Tuhan dari awal penciptaan sampai sekarang ini luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa. Bumi ini besarnya, ada yang tahu nggak? Besar bumi, diameternya. Tahu diameter Bu? Kalau ini bola dari ujung ke ujung, tarik garis lurus, itu diameter. Full Pak, fullnya itu diameter. Nah, bumi itu punya diameternya 12.700. Ditarik itu 12.700 km. Bumi. Bintang terdekat dari bumi adalah itu yang tengah itu apa? Yang tengah apa? Matahari. Matahari itu bintang. Matahari itu bintang. Bintang terdekat dari bumi. Nah, besarnya matahari ini ya, saya bandingkan, kalau ini bumi ini cuma 1 meter begini ya, ini bumi bulatnya segitu. Matahari ini besarnya ini 10.000 langkah, berarti 10.000 kali besarnya matahari ke bumi. Jadi bumi cuma seberapanya? Coba sini, udah jauh.
Ya kalau bumi disegel matahari cuma gedung, nggak pecah Pak, nggak cuma gedung Pak. Terus bintang terbesar di dunia di alam semesta ini namanya siklus ada. Ini besarnya 180.000 kali, atau kalau ditarik sebentar ya. Atau kalau ukurannya itu 2,38 miliar kilometer bintang loh. Jadi bumi ini sepiro? Sedikit. Nah manusia ini sepiro Bapak Ibu? Ya, berarti kita di mata Tuhan itu cuma debu sih gede, debu masih besar. Tapi kita berharga di mata Tuhan. Ya, itu luar biasa Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu pernah naik pesawat? Belum. Yang pernah? Bisa nggak naik pesawat terus buka pintu, naik ke atapnya, duduk minum kopi? Bisa nggak? Nggak bisa. Karena kok gelap? Ya toh? Nggak bisa karena laju. Kecepatan pesawat itu cuma 800 sampai 900 km per jam. Itu kecepatan pesawat. Dan kita nggak bisa apa-apa, hanya duduk pakai sabuk pengaman. Bapak Ibu tahu, setiap hari kita ini berdiri di bumi. Matahari itu kan besar loh, matahari besar loh. Setiap tahun bumi itu mengelilingi matahari gitu. Ada garis sedikit. Bumi itu mengelilingi matahari dengan jarak itu 149 juta kilometer per jam. Ya, iya. Jadi menurut ilmu pengetahuan saat ini Bapak Ibu bisa duduk, bisa apa? Bisa dengarkan firman, saya bisa berdiri, nggak goyang, nggak apa. Saat ini bumi ini sedang mengelilingi matahari, itu kelajuannya itu 110 ribu kilometer per jam. Nah naik pesawat sih boleh ngatus kilo aja, dewe nggak bisa ngaden. Ini bumi ini sedang melaju. Nah kita bisa duduk tenang, lompat bisa tenang, ya kan? Ini kalau bahkan penyertaan Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Nah, itu dari awal penciptaan. Ini bahasa aslinya memang Tuhan itu menjaga senantiasa. Nah, saiki akhir zaman nanti Bapak Ibu. Ya. Peristiwa akhir zaman itu seperti ini. Itu makanya orang Kristen nggak perlu takut ya. Nanti Tuhan Yesus itu akan datang, tapi masih di awan-awan, ya. Masih di awan-awan. Kita ini yang percaya sama Tuhan Yesus, yang hidupnya benar, maksudnya benar itu kita gandel Gusti gitu ya. Bisa tetap nggak pokok. Yang penting jangan meninggalkan Tuhan Yesus, ya tak? Jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Nah kita yang setia dalam Tuhan Yesus itu nanti kita akan nyusul ke awan-awan. Peristiwanya gitu. Ini akhir zaman. Jadi orang-orang yang sudah mati dari zaman Adam sampai sekarang ini kuburannya terbuka, orang-orang nanti akan nyusul ke awan-awan, dibuka lagi, itu peristiwanya. Terus tubuh kita ini diubah jadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini apa sih Pak? Tubuh kemuliaan itu ya, sampai pernah nonton film Tuhan Yesus setelah bangkit, ya tangannya bolong, tapi tidak berdarah, ya. Bisa tembus dinding, bisa terbang, itu tubuh kemuliaan. Nanti kita coba seperti itu semua, terus kita nyusul ke awan-awan. Nah setelah itu baru bumi dihancurkan. Nah, jadi orang percaya nggak perlu takut ya Bapak Ibu ya, nggak perlu takut. Yang penting nggak usah ninggalkan Tuhan Yesus. Kita nanti tidak akan mengalami kiamat. Walaupun dari saking meninggal dulu, nanti kita pun setelah dibangkitkan kita ini akan sama-sama Tuhan Yesus. Itu enaknya jadi anak Tuhan, kan? Enak jadi anak Tuhan. Ya. Terus Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Kenapa orang Kristen tidak perlu takut? Yang saya katakan tadi bahwa kita tidak akan masuk ke dalam itu. Tapi menurut pembicaraan, menurut bacaan yang kita baca, yaitu kita baca di 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga tadi. Yang pertama, supaya kita tidak masuk ke dalam kerajaan, dalam masa tribulasi atau masa sengsara atau masa kiamat. Yang pertama, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya tahu? Berarti antikris atau manusia durhaka, manusia jahat itu harus datang dahulu. Tapi waktu manusia itu datang, itu kan masuk sengsara besar loh. Orang-orang disiksa, dihajar. Itu kita sudah nggak di dunia, kita sudah ke awan-awan. Ya, itu pertama. Jadi janganlah kalau ada yang mengatakan, oh Yesus sudah datang di sana, jangan percaya. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube banyak toh, banyak. Oh ini Yesus sudah datang. Ajaran saksi Yehova mengatakan tahun berapa itu saya lupa. Itu mengatakan bahwa Yesus sudah datang dalam bentuk perempuan. Coba bayangkan. Ini Yesus wedok gawat. Ya toh? Itu ajaran-ajaran, banyak ajaran sesat. Dan parahnya banyak orang Kristen yang percaya Bapak Ibu. Banyak orang Kristen masuk saksi Yehova, masuk dalam kesesatan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masih di ayat yang ketiga tadi ya, waspadalah terhadap ajaran sesat, Bapak Ibu. Waspada terhadap ajaran sesat. Jangan sampai kita dirayu oleh apapun. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, terutama anak-anak muda. Ya, mana? Masih ada anak-anak muda di sini yang belum nikah? Masih? Enggak ngaku ya? Masih ada anak muda yang belum nikah. Hati-hati. Jangan sampai gara-gara wanita meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Cewek-cewek juga ya. Jangan sampai gara-gara laki-laki atau jabatan atau apapun sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Nanti kalian masuk ke dalam kiamat mengerikan. Terus yang ketiga, Antikristus tidak mungkin datang. Antikristus tidak mungkin datang sebelum gereja diangkat atau kita diangkat. Itu garis besarnya dari 2 Tesalonika ini. Jadi Paulus mau mengatakan bahwa orang Kristen tetap tabahlah di dalam Tuhan. Jangan sampai keluar dari ajaran Yesus. Next, ya, tetap tabah seperti ini pohon. Ya, meskipun wis miring, wis tuwa, tetap berdiri teguh. Meskipun ditiup angin, ya, banyak hambatan, banyak godaan, banyak apa itu, ekonomi susah, nyari duit susah, mangane Senin Kemis, satu minggu ini poso, tetaplah di dalam Tuhan. Tetap jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Terus, nah ini yang saya bilang tadi ya, bahwa orang-orang nanti akan naik ke awan-awan, tubuh kita ini akan ditinggalkan dan tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan dan ke awan-awan. Terus, nah ini masa tribulasi, ini masa sengsara. Disitulah dunia dihancurkan. Mungkin perputaran tadi itu jadi semrawut sehingga bumi, bintang-bintang ketemu bumi, saling tabrakan. Karena kecepatannya kan luar biasa, toh. Jadi saling tabrakan, disitulah bumi ini akan hancur. Terus, nah nanti setelah kita di awan-awan, bumi sudah hancur, Yesus turun bersama bala tentara surga dan orang-orang kudusnya, kurang lebih seperti ini, pakai kuda putih. Kalau Bapak Ibu baca di Wahyu, ini jelas Yesus pakai kuda putih turun, dan nanti kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Memang khotbah ini sebenarnya tidak bisa dibawakan dalam satu episode, mau sekitar 15 episode baru Bapak Ibu paham. Tapi saya ambil garis besarnya saja supaya kita jadi orang Kristen nggak perlu takut. Next, nah ini kerjaan 1000 tahun terus. Nah
Ini enak kan? Nanti kita di situ nggak perlu lagi kerja, semua sudah disediakan. Terus, nah jalannya dari emas, semua dari emas, dibikin dari batu permata. Dan dikatakan menurut para teologi, setiap orang punya harta di sana. Itu nolnya di template Bapak Ibu. Apa ya? Ini paling akeh kan 1 triliun dong, paling akeh. Tapi itu lebih dari 1 triliun itu apa jenenge? Pokoknya nolnya ini 18 kilo. Jadi setiap orang punya harta segitu, duit jalan itu dari emas. Jadi Bapak Ibu ada yang meninggal, terus bawa emas 1 kilo, di sana kayak jadi waktu kerikil gitu, nggak berharga. Jadi emas itu tidak berharga di sana. Gitu. Terus next terus banyak jalan sesat. Ini antikristus yang tadi saudara simpang. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya akhiri, simpel aja, singkat aja. Sebelum saya akhiri, saya mau menceritakan satu kisah. Kenapa saya bisa menjadi orang? Kenapa saya bisa percaya sama Tuhan Yesus? Saya dulu orang Katolik yang fanatik. Saya Katolik yang fanatik. Saya orang yang paling benci sama orang Kristen. Terus terang, saya paling benci. Nah, waktu ngapel, saya datang ke gereja, alasan dan alasan bernikah tahun 2010 11 jenenge ini gereja Kristen ini paling anti, kalau paling benci Kristen. Sebabnya apa? Sebabnya Pak Beni, nanti Pak Beni dong, saya pernah kesini ngomong ini, Mas, Bunda Maria itu cuma manusia biasa yang dipakai Tuhan. Saya nggak terima. Orang Katolik kan paling kuat sama Bunda Maria kan? Saya nggak terima. Saya marah. Gak benar itu. Kalau Yesus itu anak yang baik, dia harus nurut mamanya dong. Kalau saya tidak sama mamanya, Yesus harus nurut dong. Itulah kenapa mujizat pertama terjadi, ya kan? Mau apa kamu denganku ibu? Waktuku belum tiba. Tapi ibu ngomong apa? Wong, kamu ikutin dulu kata anakku. Kata Yesus, yuk isi itu air dalam gentong, terus jadi anggur. Itu mujizat pertama, ya kan? Lalu kita ini ngomong sama mama ini, minta sama mama ini, kan otomatis dituruti. Itu kepercayaan Katolik. Kenapa doa salam Maria ini kuat banget? Saya juga. Jadi saya orang paling benci sama Kristen karena dia nggak ngakui Bunda Maria. Itu yang pertama. Yang kedua, ini aja direkam ya. Oh diedit loh. Yang kedua, itu gara-gara Pak Markus. Serius. Waktu Natal, itu dia cerita orang Katolik itu menambahi Alkitab. Ada di tengah-tengah Tuhan, Alkitab ditambahin. Saya nggak terima. Katolik ini agama tertua loh, dari 1 Petrus loh, ya kan? Kalau agama tertua, kita pasti yang paling benar. Kristen itu yang ngurangin. Saya marah-marah sama istriku dari korban. Saya marah-marah, mau marah sama Markus, enak dong. Menang ya Bu ya. Nah, akhirnya saya ngerti setelah saya masuk Kristen, saya belajar di kampus baru paham ternyata memang yang nama itu memang Katolik aku ya. Nah, tahun 2017 waktu itu saya dengan istri, dengan anaknya Pak Wini, Bang Andre, saya di Sidoarjo waktu itu masih Katolik. Saya di Sidoarjo. Di situ saya dalam keadaan bangkrut, nggak punya apa-apa, jadi saya banyak baca Alkitab sama berita. Nah, jadi beruntung ya Bapak Ibu yang bangkrut ya. Nek bangkrut aja sesali baca Alkitab, ya
ojo nangis. Baca Alkitab untuk berkat. Nah kan saya ini nggak bangun, nggak masuk Kristen. Mau aku baca Alkitab anti. Nah, baca Alkitab sekali, gara-gara ini bojoku juga ini nonton film akhir zaman. Saya tak omongin nonton film akhir zaman di YouTube. Terus orang di back di bagian tengah kan close loh. Lah begitu aku buka YouTube, saudara-saudara, waspadalah. Celakalah gereja yang tidak mempersiapkan kedatangan Tuhan kedua kali. Aku penasaran, apa ini? Tak tonton 2 jam. Dari jam 8 sampai dari jam 7 sampai jam 9. Salah. Dari jam 10 sampai jam 12. Saya ingat betul. Dari jam 10 sampai jam 12 saya nonton. Katolik kok nggak pernah bahas iki. Katolik kok nggak pernah bahas kedatangan Yesus. Masa Yesus sampai teko. Lah mau teko korek-korek teko masuk surga ya. Dari jam 12 sampai jam 3 subuh saya nangis. Saya ketakutan luar biasa. Kenapa takut? Karena apa? Karena saya ini merasa orang paling kudus. Bukan orang kudus ya, orang kudus pati bukan. Tapi saya merasa orang paling suci. Kenapa? Karena dari kecil saya hampir tidak pernah meninggalkan ibadah. Saya rajin ibadah hari Minggu. Jadi saya merasa orang paling suci. Nah di situ dikatakan orang yang merasa dirinya paling suci itu adalah orang paling berdosa. Ngeri toh? Makanya aku nangis, aku berdoa ini, Tuhan, aku layak nggak masuk surga Tuhan, aku pantas nggak masuk surga Tuhan, gitu. Pokoknya kurang lebih 3 jam nangisnya seperti itu. Jam 3 saya bubuk cantik, jam 3 bubuk ganteng lah ya. Jam 3 saya bubuk, jam 6 kurang lebih jam 6 harus setengah 6. Bapak Ibu ini serius ya. Boleh percaya boleh enggak, tapi ini serius. Saya dalam keadaan tidur, ada suara yang besar sekali suaranya ngomong gini, Petrus, bacalah Kejadian 17 ayat 1. Kita baca Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini terjemahan baru. Kalau terjemahan yang lain adalah, Akulah Allah yang Maha Kuasa, layanilah aku dan hiduplah tidak bercela. Tak pikir-pikir, kapan ya aku melayani Tuhan ya? Aku kan cuma ibadah ya? Aku kan cuma ibadah. Kapan aku melayani Tuhan? Ini ayat yang dikasih Tuhan ya? Pas itu aku tani, aku melayani Andre, aku woplak sakwat-watu. Wah, aku banget. Abang ini jangan ganggu aku baru bangun. Dan kau suara, kau sopan, mana aku tahu? Suara itu buruan cerai sampai aku pagi kaget. Ada, ya, ribut ya waktu itu ya, pagi-pagi, ribut banget. Itu pengalaman kedua, Bang. Pengalaman pertama orang enak, tapi tak ceritanya ya, dan lucu. Pengalaman pertama itu waktu aku masih di SMP. Waktu saya kelas 1 SMP, ini suaranya suara perempuan. Nah, pas saya lagi santai di belakang, lagi duduk mengeluarkan sesuatu, lagi duduk di WC gitu ya, mengeluarkan sesuatu gitu. Lah, lagi permenung, pas mau BM, mau selesai, itu ada suara dari atas kelapa. Ini nggak tahu, itu nggak pernah saya lupa. Suara itu mirip suara bangku, tapi bergema kayak gitu. Hai, gitulah.
Jadi suaranya ngomong gini, Petrus, bodoh. Bapak Ibu, saya orang cewek langsung kabur. Bener saking wadine. Aku langsung golek Mbak Ibu tak, Mbak, kenapa Mbak? Ganggu aku. Mbak lagi goreng asin. Itu suara pertama. Aku dia ngomong bodoh. Tapi bener, tahun itu aku nggak meninggal. Tahun itu aku nggak nangis. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua itu yang di Sidoarjo, ya. Jadi suara itu saya yakin itu suara dari Tuhan, bahwa kalau saya mau masuk ke dalam kerajaan surga, hiduplah di hadapanku, karena kan Tuhan ngomong, akulah Allah, jangan kamu tanya, ya jangan kamu cari lagi, akulah Allah, sudah benar itu ya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Artinya tidak bercelah bukan tidak berdosa, ya. Tapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Sebisa mungkin melayani Tuhan. Biar kecil pelayanannya, tetap melayani dengan Tuhan, ya. Walaupun cuma kamu datang sambut, silakan Pak masuk. Itu pelayanan loh, berharga loh. Coba ini tamu, ya, lewat, tamunya balik, sakit hati, ya toh? Karena disambut lah, maka jadi enak. Jadi pelayanan sekecil apapun di mata Tuhan itu berharga. Ya. Nah dari situ akhirnya saya ngomong sama istri, itu selang berapa hari ya? Langsung ya, langsung saya ngomong, nih saya mau jadi Kristen. Kaget Bapak Ibu, kaget. Saya orang paling benci sama Kristen, saya orang paling fanatik, saya merasa orang Kristen agama manusia, agama yang diberikan oleh Martin Luther, bukan agamanya Tuhan. Saya ngomong gitu. Tapi hari itu saya menyatakan diri, saya mau jadi Kristen. Ya, puji Tuhan. Dan hari itu saya bernasar sama Tuhan. Nasarnya sebenarnya aneh. Waktu itu saya sering bolak-balik Sidoarjo, Sidoarjo Pontianak, saya sering naik pesawat. Nah di pesawat itu kena angin badai. Jadi saya pesawat itu kayak mano. Yang lain sudah pada nangis semua di pesawat itu. Aku mikir, Tuhan, aku yang mati di negeri bajuku masih Sidoarjo dewi, kepingin Tuhan. Kalau aku mati hari ini, istriku di Sidoarjo sendiri gimana? Sama siapa nanti? Dia nggak bisa cari aku. Jadi sambil aku marah, sambil nyanyi, aku ngomong gini, Tuhan, ini aku selamat, aku masuk jadi pendeta, aku mau melayani Tuhan. Gitu. Puji Tuhan, ini selamat. Walaupun sepanjang jalan hidup, tapi selamat. Nah makanya aku langsung kuliah, saya langsung kuliah teologi, dan tahun ini saya selesai. Puji Tuhan, ya, haleluya. Itu semua karena Tuhan. Jadi saya orang yang paling fanatik sama orang Kristen, akhirnya saya bisa masuk Kristen ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, kesimpulannya orang Kristen kalau dengar kiamat jangan takut. Kalau takut berarti belum percaya. Kalau orang di luar Yesus takut nggak masalah, mereka nanti masuk kok. Kalau kita nggak usah takut, ya, karena kita tidak akan mengalami masa sengsara. Masa sengsara itu, kalau saya ada 13 pertemuan, mungkin Bapak Ibu bisa saya ceritakan masa sengsaranya seperti apa. Sampai orang pengen mati tapi nggak bisa, pengen mati nggak pengen urip, itu masa sengsara. Nah kita tidak bisa. Puji Tuhan, ya tak? Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Demikianlah kiranya Bapak Ibu, semoga boleh menjadi berkat, kita bisa memahami firman Tuhan. Jadi kita ini walaupun kecil di mata Tuhan, debu, ya, debu